peternak itu menurutku menguntungkan, Mas. Menguntungkan karena apa? Kalau kita, maaf ini ya, kita pegang uang 5 juta taruhlah. Kita simpen, lama-kelamaan kita ambil satu persatu dari 100, taruhlah 5 ambil 50, nggak terasa kan uang habis. Coba sampean dengan 5 juta, sampean beliin kambing, insya Allah uang sampean waktu butuh kambing dijual. Insya Allah apa? Kebutuhan sampean tercukupi, masih punya kambing. Jadi kalau punya uang menurutku, sampean jangan disimpan. Beliin kambing, apa beliin, pokoknya yang menurut nalurinya sampean. Kalau saya di kambing ya, beliin itu kambing. Jangan disimpan. Jangan disimpan. Nah. Saya dulu ya Mas, yang saya alami dari kecil tuh, saya sampai biaya sekolah, saya sunat itu dari kambing. Awal mula ya kalau diceritakan kehidupan saya, kehidupan keadaan nggak ada Mas. Makanya saya dulu mandiri dari kecil itu udah pelihara kambing. Oh, emang sampai udah terbiasa dengan dunia peternakan kambing. Awal mula dulu kan kalau kambing itu gimana ya Mas? Itu tadilah butuh sewaktu-waktu kita enak jualnya, enggak, maksudnya butuh uang 1 juta, 2 juta itu enak gitu loh. Bahkan sampai 10 juta, 20 juta ya enak. Cuman kan berapa ekornya, peliharanya. Saya dulu itu dari kecil Mas. Pelihara Karena saya juga kalau cerita soal kehidupannya, kehidupan saya itu pahit aslinya Mas. Saya ditinggal orang tua itu dari umur 8 lah, bahasa orang Jawa itu. Saya ikut mbok, kalau mbok bahasa orang sampean mbah lah. Nenek lah. Zaman dulu kambing kan murah banget, iya. Ya, dibeliin kambing 2 ekor. Itu yang udah zaman dulu ya udah apa ya? Ya kan kambing itu kan kalau gemuk, kalau bahasa sekarang kita udah tahu lah, gemuk sama kurus itu kayak gitu kan. Seperti apa? Nah, seperti apa? Setelah itu, yang satunya itu dulu kan tukerin sepeda buat sekolah itu pahit Mas, perjalanan saya. Bener. Sedih bener Mas ya? Bualah bener Mas. Setelah itu tinggal 1 ekor, beranak pinak sampai 13 ekor. 13 ekor dijual 3 buat saya sunat. Setelah itu tinggal 8 sampai saya sekolah SD, SMP. Namanya binatang itu butuh kasih sayang, Mas. Iya. Nggak cuma dia ikut apa butuh makan, kasih sayang pun. Kalau kita kasih sayang sama jenis binatang apapun, kita nggak punya kasih sayang, ya nggak nyampe. Gitu. Penting kita kasih makan, kita sayangi. Waktu dia butuh minum ya kita kasih minum kambing itu. Waktunya ngarit kita kasih makan sama saya kan, kita cariin pakan. Dari situ nggak terasa loh Mas. Oh, bukan beban ya? Bukan beban, jadi jangan dibuat beban, dijalani aja lah. Tahu-tahu itu kambing itu udah beranak dan beranak malah Mas. Saya malah kadang udah kaget, loh ini beranak 2, alhamdulillah kambing beranak laki-laki, sampai jadi bandot dan nah, dari situ kalau udah jadi bandot kan kalau dijual tetap harganya lumayan. Zaman dulu tinggi jelas. Nah, apa ini mau dibeliin induan kambing apa babon. Setelah itu beranak pinak nggak terasa, yang penting dijalani dengan seneng hati lah. Walaupun kita gimana Mas ya, kalau kehidupan ini kita bawanya happy insya Allah lah. Yang penting dijalani apa adanya. Ya alhamdulillah lah Mas. Itu tadilah. Yang penting kita bisa kumpul sama keluarga. Waktunya kita ngurus peternakan kambing, waktu ngurus kasih makan. Pokoknya dijalani gitu. Kalau kambing buat ekonomi ya alhamdulillah lah Mas. Kalau macam buat kebutuhan sehari-hari, terutama buat tabungan. Alhamdulillah Mas, semua itu kan kita tercukupi enggaknya itu kita bersyukur apa enggak Mas. Kalau ini bukan saya cerita ini enggak Mas.
Kalau saya dibilang tercukupi enggaknya, kalau saya nggak ada rasa syukur tetap kan kurang. Ya, terus semua itu alhamdulillah lah. Bersyukur dan bersyukur walaupun toh kalau kita memandang orang yang lebih punya kan namanya bagiannya masing-masing gitu. Nah, gitulah bahasanya. Di penjualan waktu hari raya Idul Adha itu kenapa kok yang dari apa macam dari luar daerah? Ya, luar daerah kok nggak ini maksudnya. Mungkin karena belum tahu, maksudnya nggak nyampe apa nyari ke daerah sini apa situ. Kalau daerah sini kan terkenalnya kan dengan jual lemari gitu loh Mas, daerah sini. Jadi kalau yang peternakan belum terekspor. Belum. Terutama kan kalau kita pun mau ngampas namanya kambing, kita mau ngampas ke lain daerah, macam ke Jambe, macam ke Bengkulu. Kalau kita nggak ada orangnya di sana kan tetap tanda tanya tuh Mas. Berisiko. Nah, berisiko juga iya. Kita bawa makhluk hidup. Kalau di jalan resikonya tetap makhluk hidup kematian kan gitu. Mas, kalau yang sampean miliki saat ini yang di kandang sebelah sini ini breeding atau fattening ini Mas? Ini campur. Jadi kalau yang kambing perlu kita breeding macam udah beli, cuman belum laku tuh itu ya. Saya apa ya? Saya kawinkan. Terus setelah nanti beranak, nah kita anaknya dijual anaknya. Oh gitu. Jadi campur sama saya campur ini. Ya. Jadi, ada betina, ada jantan. Breeding ya juga iya. Setelah selagi kalau udah laku kita jual, dapat untung, kita jual kan gitu. Kalau belum ya kita tahan. Jadi sampai ini peternak ya pedagang. Nyambi dagang. Kambing itu kan minnya harga paling murah paling 300 itu perempuan paling baru sapi. Kalau kambing udah lari ke sini laki-laki udah kalau habis sapi kan 1 juta lebih. Ya kita kalikan modal terutama Mas. Kalau yang saya alami ini kan modal pribadi lah istilahnya, dikembangkan yang ada gitu loh. Kalau skala besar pengen sih sebenarnya, cuman kan itu sama aja diinvest sama orang. Kadang ada yang mau nitip, Mas saya usaha ini gimana kalau hasil. Cuman kalau menurutku sedikit pun kalau punya sendiri kita nikmati, kita jalani, seneng gitu loh Mas. Hasilnya pun besar. Nah, buat sendiri gitu. Jadi kita kalau punya orang kadang ada enaknya ada enggaknya gitu loh. Nanti kalau kita pelihara, Mas kok kurus-kurus apa gimana kan kita malah nggak enak. Beban hati gitu loh. Kalau yang berminat dari bibitan, akeko, korban, jenis peliharaan indukan babon, hubungi ke nomor 0858 9293 0618. Dengan Mas Slamet Widodo, Sumberagung, Metro Gibang, Kabupaten Lampung Timur. Yang tersedia di sini indukan ada. Bahan bok ada. Gitu ya. Bandot ada, akeko ada. Yang penting itu kita kalau nggak merugikan orang, kita jangan ada sifat malu. Yang penting kalau menurutku ini Mas ya pribadi ya, yang penting bahasa kasarnya aku tuh nggak nyolong, wong Jawa ngomong Mas ya. Ngopo dhewe isin, dhewe nggak disalah ngono loh Mas. Dalam arti kehidupan ini dhewe sing jalani, ngopo dhewe isin. Lebih baik apa enenge ketimbang digawe-gawe ngono Mas. Gitu ya. Peternak itu menurutku menguntungkan Mas. Menguntungkan karena apa? Kalau kita maaf ini ya, kita pegang uang 5 juta taruhlah. Kita simpen lama-kelamaan kita ambil satu persatu dari 100, taruhlah 50 nggak terasa kan uang habis. Coba sampean dengan 5 juta sampean beliin kambing, insya Allah uang sampean waktu butuh kambing dijual, insya Allah apa kebutuhan sampean tercukupi masih punya kambing. Jadi kalau punya uang menurutku sampean jangan disimpan, beliin
kambing apa beliin, pokoknya yang menurut nalurinya sampean. Kalau saya di kambing ya beliin itu kambing, jangan disimpan. Jangan malah. disimpan. Nah, insya Allah yang saya jalani kambing Mas. Untuk saat ini dan untuk detik ini kambing saya udah berjalan ya udah mau, kalau cerita dari kecil ya udah puluhan tahun lah. Dari saya segini udah 20 tahunan lebih. Ya makanya naluri saya ke kambing gitu. Saya tuh sama kambing itu menyatu gitu loh. Menyatu ya. Karena yang saya alami Mas, saya ini cerita kambing itu pernah lah. Kan ceritanya kambing itu beranak. Saya udah berkeluarga ini Mas. Jadi itu kambing itu beranak. Babonnya ini waktu diturunin kakinya patah. Tapi kaki patah itu kalau kambing, waduh, kalau orang disangkal putung kan sembuh ya. Iya. Kalau saya nggak punya dinaluri kambing, kambing itu saya cariin itu Mas. Yang belakang loh itu patah itu. Jadi saya urut gitu, saya lurus gitu, tak gaplok lah pakai kulit randu itu, tak kasih lah itu apa kayu, tak talilah karet, tak diemin sampai bengkak itu Mas. Alhamdulillah pulih. Emang naluri itu iya disitulah. Saya alhamdulillah Mas, selama saya pelihara di kambing ini, kalau yang penting kambing itu kalau macam patah tulang itu, yang saya alami bukan cuma sekali loh Mas. Dan selalu alhamdulillah berhasil. selalu berhasil. Dengan cara tadi itu ya. Pernah saya Mas dengan cerita ini, saya dimintain tolong orang, itu kambingnya itu udah mau mati lah. Tapi kan kalau nyawa yang bikin yang kuasa ya. Iya. Saya disuruh ngobatin. Usaha. Tak suntik kan nggak sembuh. Diobatin ya kita beli macam obat di toko obat hewan kan ada itu. Disuntik nggak sembuh. Akhirnya saya dalam naluriku, ya Allah, kan keadaan sama-sama nggak punya. Yang modal kambing ini sembuh. Cuman malah obatnya itu malah obat manusia, malah tak cariin, tak suruh nyari orang itu tolak angin. Tak kasih air hangat, tak kasih minum. Dulunya itu kambingnya udah apa ya namanya? Kalau ngomongnya kejut-kejut lah Mas. Iya. Akhirnya sembuh sampai sekarang. Alhamdulillah, mungkin rezeki dia lantaran aku lah, alhamdulillah sembuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Slamet Widodo, beralamatkan di Desa Sumberagung, Kecamatan Metro Kipang, Kabupaten Lampung Timur. Buat harian saya nyambi Pak. Ya ke ladang, ya ternak kambing,